Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Rabbi salli. Kalau gitu Pak dulu belajar mengaji sejak dalam buaya. Guru hijrah yang kelima adalah jin. Mari kita konsentrasi memperhatikan tausiah pertama dari guru kita, Baik, alhamdulillah. Sebab apa yang ada di tangan saya kira-kira Apa ya? bingung dan ibu kosong tidak yakin juga betul. Jadi kalau ada umum itu wajar karena tidak tahu isinya apa. Sebagai saya ingin ya. Sebab apa yang ada di genggaman saya Yesus. Jadi kalau yakin itu mantap. Kalau tidak yakin bingung. Boleh saya tanya sesuatu? Apa kira-kira yang paling diinginkan oleh ibu-ibu selama hidup di dunia ini? Duit banyak. Apa? Duit sehat. Duit banyak. Bingung ya, bingung. Karena jawabannya lama, jadi bingung. Yang bulat hidup di dunia ini di dunia ini. Selama Apa yang paling diinginkan? Bingung. Nanti belum jelas. Saya bantu. Ini penting sekali perkataan yang akan disampaikan ini ya. Karena kalau tidak jelas yang dikejar, pasti tidak jelas langkah kita. Mana yang ibu minat? Banyak uang atau bahagia? bahagia. Mana yang ibu pilih? Terkenal atau bahagia? Bahagia. Mana yang ibu lebih pilih? Awet muda atau bahagia? Bahagia. Mana yang ibu sukai? Sehat atau bahagia? Sehat. Pilih salah satu. Lo mau Sehat atau bahagia? Sehat. Pernah dengar orang sehat bunuh diri karena stres? Pernah dengar orang jadi mulia, bahagia walaupun dalam keadaan sakit parah? Ibu harus jelas dulu. Bahagia di dunia namanya apa? Hayatan Allah. Harus jelas ibu. Ibu teh wajahnya sudah agak lama di dunia. Wajah wajah lama Yulin. Kita tidak akan efektif. Di dunia ini Allah tuh menciptakan kita untuk bahagia. Di dunia bahagia namanya hayatan Allah. Meninggal bahagia namanya husnul. Di alam barzah juga kita bisa bahagia. Dan yang paling penting di tempat pulang kita bahagia.
di surga. Ingin sukses? Ingin. Ingin anak-anaknya sukses? Ingin. Ingin suaminya sukses? Ingin. Sukses itu apa? Sukses itu masuk surga. Di dunia mah cuma ujian. Tidak ada sukses asli di dunia. Yang sukses di dunia itu adalah yang hayatan thayyibah. Sukses ketika meninggal husnul khotimah. Tapi sukses yang asli itu masuk surga. Jadi kalau ingin lihat anak sukses, dan kebayang dalam pikiran kita, anak itu sedang bahagia di surga. Bukan di wisuda, bukan dapat jabatan, bukan dapat popularitas, itu adalah ujian. Kenapa jadi mikir? Jelas Al-Anbiya 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina yurja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan. Kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya. Dan kepada kamilah kembali. Hidup ini hanya mampir, nunggu mati. Kalau saya lihat dari depan, ini wajahnya wajah dalam antrian, nunggu jemputan. Benar? Ada beberapa teman kita yang sudah dijemput. Ada. Kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Mbak Marisa, siang masih ngajar, malam masih makan bersama, jam 1 sudah berpisah malam. Kita juga berpeluang seperti ini. Hidup mampir, sepenuhnya ujian. Dihina, ujian. Dipuji, Ujian. jawab. Dihina, Ujian. dipuji, Ujian. sakit, Ujian. sehat, Ujian. tidak punya uang, Ujian. banyak uang, Ujian. tidak punya jabatan, Ujian. punya jabatan, Ujian. tidak punya follower, banyak followernya, mana yang berat? Kesusahan atau kelaparan? Ini udah bingung aja kalau ditanya. Berarti belum bulat. Contoh naik pesawat mau umroh, penerbangan lancar. Apa yang dilakukan penumpang? Tidur, nonton video, ada yang dengan musik, ngemil, sedikit yang ngaji. Tetapi ketika pesawat goncang, Kaget. apa yang terjadi? Takbir. Semuanya. Yang tidak pernah zikir juga jadi zikir. Bahkan ada gereja terbakar saja langsung Allahu Akbar. Karena begitu. Itu Tuhan kami ya. Jadi ujian yang paling berat adalah ujian yang paling mudah membuat lupa kepada Allah. Mana yang lebih mudah lupa?
Kesenangan, kesusahan? Jawab. Di Palestina sangat boleh jadi setiap saat ingat kepada Allah. Di Indonesia jarang ingat kepada Allah walaupun sedang sholat sekalipun. Sebetulnya cobaan mana yang berat, di Palestina atau di Indonesia? Di Indonesia. Kenyamanan, kelapangan itu sebetulnya ujian. Lanjut. Kalau kita tidak jelas, maka kita akan buang-buang waktu dalam hidup ini dengan sesuatu yang tidak manfaat. Jadi kata guru saya, kalau ada yang ngobrol harus diam. Siapa tahu obrolannya penting. Jadi saya tidak boleh mengganggu siapapun. Itu perintah guru. Jadi kalau nanti saya diam, berarti saya sedang menghormati yang ngobrol. Lanjut. Lanjut. Saya akan hati-hati setiap bicara, karena setiap perkataan ini pasti dicatat oleh malaikat. Setiap perkataan ini didengar oleh Allah, dan setiap perkataan ini pasti dihisab di akhirat. Tidak boleh ada kata-kata sia-sia, apalagi kata-kata maksiat. Jadi saya mohon maaf kalau bicaranya tidak cepat-cepat, karena harus dipikirkan dirasakan. Tidak apa-apa. Iya. Insya Allah mudah-mudahan setiap kata-kata ini ada manfaat. Amin, amin. Bukankah begitu? Iya, Pak Kiai. Kalau ingin tahu kualitas keislaman seseorang, cukup dengarkan bicara. Kalau makin banyak kesia-siaan, apalagi maksiat, berarti belum bagus Islam. Jadi setiap kali kita bicara, sebetulnya kita sedang memperlihatkan siapa diri kita, tidak mudah bicara. Jadi kunci bahagia ada berapa? Nah, saya tidak mau menyusahkan ya. Nah, daripada ngomong terus, ya saya jadi dosa. Karena amalan yang paling disukai Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati orang Islam. Kalau saya nanya terus, kelihatannya kurang bahagia. Karena dari tadi sebetulnya ini sudah tahu, hanya rendah hati, harus berperiksa. Kunci bahagia itu menurut yang saya pahami dari Al-Quran itu cuma dua. Bersyukur. Mau bahagia? Ya, mau. Ini kuncinya surat An-Nahl 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, tenang, berakhlak mulia. Situasi apapun dalam hidup ini tetap jadi kebaikan bagi dia. Dipuji, dicaci, sehat, sakit,
diangkat, diturunkan, dihormati, difitnah, semuanya baik. Ini hayatan kelima. Dan dia perlu rezekinya tuh, dia perlu apa? Dia perlu bukan ada cukup, ada juga tidak cukup, masuk stres. Perlu 2 juta, ada 2.000. Kita tidak perlu kaya, Bu. Yang perlu dia perlu Ada. bukan ada Cukup. Kita mau bukan perlu banyak uang, yang penting dia perlu Cukup. perlu untuk makan, perlu untuk bagi-bagi makanan, perlu untuk anak sekolah, perlu buat membiayai anak-anak tetangga dan saudara sekolah, perlu buat bikin sekolah, perlu untuk sedekah 10 miliar, Cukup. 1 triliun, Cukup. gitu. Kita menganggap perlu disebut kaya, yang penting dia perlu. Cukup. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Dasar kaya kaya. Salah ya. Astagfirullah, saya yang salah. Kalau boleh bikin pertanyaan.